Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, selamat malam. Kali ini kita akan apa, Ki? Kita kembali lagi di acara kita Doa Rabu Maranatha. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita menyanyikan pujian sebelum memasuki firman.
namamu. Salam sejahtera, sampurasun, horas. Senang hari ini kita bisa kembali bersua. Mari saudara-saudara, kita merayakan kesempatan ini dengan memuji Tuhan, berdoa, dan sekaligus kita disegarkan oleh kuasa firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berpadu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekaligus juga kami mau belajar dari firman-Mu dalam doa bersama di saat ini. Kiranya Allah menolong kami supaya kami sungguh memahami maksud-Mu, dan kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam relasi kami dengan orang lain dalam kehidupan di dunia ini, terkhusus di bangsa kami Indonesia. Mari Bapa, tolong kami. Kami memohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, saat ini saya ingin membacakan kepada kita satu ayat saja. Satu ayat saja. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10 ayat 34. Begini bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat ini luar biasa dan relevan dengan kondisi kita. Ketika kita melihat dalam pengalaman, dalam realitas sehari-hari, ada kecenderungan manusia saling membeda-bedakan. Oh, dia mah nggak seagama dengan kita, dia mah nggak sesuku dengan kita. Lalu yang luar biasa lagi, karena perbedaan-perbedaan itu, maka kemudian muncul pertikaian. Bahkan ada loh yang sengaja memakai sara, suku, agama, ras, dan golongan. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan tertentu, dan akibatnya terjadi diskriminasi. Nah, saudara-saudara, di balik pikiran-pikiran yang primordial, yang suka membeda-bedakan orang, di sana sesungguhnya tertanam satu pemahaman dan sikap yang arogan, yang sombong, yang berpikir bahwa kebenaran itu hanya milik kami, bukan milik kalian. Jadi ada batas demarkasi yang begitu jelas, yang begitu tegas antara mereka dan kami. Kami ini adalah anak-anak terang, kalian itu orang-orang kegelapan. Kami ini yang benar, kalian itu yang kafir. Kami yang selamat, kalian tidak. Nah, pikiran yang eksklusif, yang pongah, yang sombong seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya juga menjadi pikiran dari orang-orang Yahudi di masa lalu, ketika Petrus itu ada melayani bersama di tengah-tengah dunia ini. Dan Petrus juga berpikir yang sama dengan orang-orang sebangsanya,
Bahwa yang istimewa itu hanya orang Israel, yang lain tidak. Mereka lah anak-anak Allah, yang lain bukan. Karena itu saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 yang kita baca tadi, ketika dalam satu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus, penglihatan itu ada makanan ya yang diberikan, lalu kemudian Petrus disuruh makan. Saya bayangkan mungkin di situ ada pecel lele ya, tapi juga mungkin ada saksang. Mungkin ya, ini hanya imajinasi saja. Tapi saksang, bedua, lele itu bagi orang Yahudi haram, nggak boleh. Nah, menarik dalam penglihatan itu, Allah kemudian berkata kepada Petrus, jangan yang halal bagi Allah kamu haramkan, jangan. Enggak boleh apa yang halal menurut pandangan Allah kemudian diharamkan oleh hukum agama. Nah, penglihatan ini mau bilang bahwa semua orang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak mengkotak-kotakan orang menurut suku, etnis, menurut agama. Sehingga di sini dikatakan oleh Petrus ketika ia berjumpa dengan Cornelius, orang Itali itu yang bukan orang Yahudi, setelah ia mendapatkan inspirasi penglihatan dari Tuhan, Simon bilang, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Yang makan lele, makan sangsang sama aja dengan yang tidak makan lele, tidak makan sangsang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang menurut suku, agama, ras. Tuhan cinta dengan semua orang. Inilah saudara-saudara yang dikehendaki Tuhan. Nah, hari ini mari kita cek, apakah dalam pikiran kita masih berpikir bahwa kekristenanlah yang terbaik, yang bukan Kristen tidak? Atau sebaliknya, yang Islam saja yang baik, yang lain tidak? Atau apapun agama kita, atau juga suku kita. Oh, kami ini anak raja, kalian yang bukan suku kami anak-anak hamba itu. Lalu kita membeda-bedakan orang. Nah, saudara-saudara, pembedaan-pembedaan yang semacam itu adalah cerminan dari kesombongan, dari arogansi kita. Dan kesombongan itu pada akhirnya akan membuat kita melakukan diskriminasi, akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil bagi yang lain. Dan ironis sekali kalau kemudian agama dipakai untuk melegitimasi diskriminasi dan praktik-praktik yang tidak adil itu. Mari bersama-sama dengan Petrus kita katakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ini kita hayati, kalau ini kita hidupi, hidup ini akan indah sekali. Ini kabar baik. Inilah Injil. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Injil ini yang mesti kita beritakan. Injil ini yang mesti kita lakukan. Tuhan memberkati saudara-saudara.
Amin. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkurung sinar dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkurung sinar dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidup. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkurung sinar dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Kita akan berpadu hati dalam doa. Kita bersyafaat untuk dunia, untuk Indonesia, supaya menjadi lebih baik sebagaimana yang dirancangkan oleh Allah. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk berita firman-Mu. Biarlah kami belajar menghidupinya dalam laku hidup sehari-hari ketika kami berrelasi dengan orang lain. Dunia yang Allah ciptakan adalah dunia yang penuh dengan keberagaman. Dan keberagaman itu juga nyata dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami Indonesia. Karena itu biarlah kami belajar untuk menghargai, untuk mencintai perbedaan. Karena sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Ampuni kami bila selama ini kami menjadi orang-orang yang pongah, yang sombong, yang merasa bahwa kami yang paling berhak dan orang lain tidak, kami yang benar dan orang lain yang sesat. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Engkau tambah-tambahkan
supaya kami sungguh-sungguh dapat mencintai orang lain sama seperti Tuhan mencintai kami, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang agama. Berkati Indonesia ya Tuhan, para pemimpin kami dalam mengelola keberagaman di bangsa ini. Biarlah mereka cakap dan mereka mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi semua kepentingan tanpa diskriminasi. Kami berdoa untuk presiden sampai kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, RT, RW. Tuhan tolong supaya mereka dapat menjadi pelayan-pelayan publik, pelayan-pelayan untuk semua. Kami berdoa juga untuk kehidupan agama-agama di dunia ini dan terkhusus di Indonesia. Tuhan mampukan supaya kami beragama dengan benar, kami beragama tanpa mengkafirkan orang lain. Kami beragama dengan memanusiakan manusia. Kami beragama dengan menyatakan cinta kasih karena Tuhan adalah Sang Kasih. Kami mendoakan para tokoh-tokoh agama supaya mereka mampu untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendamaikan, pesan-pesan yang merukunkan. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya memajukan pendidikan. Tuhan tolong, karena kami percaya pendidikan adalah salah satu anak kunci emas untuk membawa perubahan dan kemajuan di masyarakat, di bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Berkati Universitas Kristen Maranatha, berkati para pemimpin di kampus tercinta ini, supaya mereka dapat mengelola kampus ini dengan baik, menjadi kampus yang terbuka, kampus yang sungguh-sungguh dapat menghadirkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mampu mengabdi untuk memanusiakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa-mahasiswi kami. Tuhan berkati supaya mereka mampu mengukir prestasi terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berdoa dan Engkau kenali setiap kami yang ambil bagian dalam doa bersama di saat ini. Kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, biarlah Tuhan sendiri menuntun supaya apapun yang kami lakukan boleh berhasil dan mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi diri kami tapi juga bagi orang lain. Kalau hari ini kami punya masalah, biarlah hikmat dari Tuhan yang Kau berikan supaya kami mampu menghadapi masalah itu. Bahkan iman, pengharapan, dan kasih bertumbuh ketika kami mengalami persoalan-persoalan. Karena itu mari pegang tangan kami, tuntun kami dalam hidup ini. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah dalam Kristus Yesus. Kiranya doa bersama di saat ini meneguhkan kita untuk terus melangkah melanjutkan kehidupan. Pergilah dan nyatakanlah cinta dan kebaikan bagi semua orang, karena Tuhan tidak membedakan orang. Salam integrity, care, excellence.